Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Oke, untuk mengetahui siapa saja yang hadir hari ini, Ibu absen satu-satu ya. Rizka, Mega, Widi, Nurul Zakina, Adrian. Oke, jadi yang tidak hadir 2 orang ya. Nah, untuk hari ini kita kan materi baru. Ada yang masih ingat penyampaian Ibu minggu lalu, kita pertemuan hari ini materi apa? Ya, silahkan Mega. Ya, betul sekali. Hari ini kita materi hidrokarbon. Baik, sebelum kita memulai materi baru, Ibu mau kasih gambaran sedikit mengenai materi kita hari ini. Jadi begini, bayangkan jika di posisi kalian sedang membakar sate atau jagung, lalu kalian tinggalkan dalam waktu yang cukup lama. Apa yang akan terjadi dengan jagung atau sate kalian? Ya, Widi silakan. Ya, gosong ya. Adrian? Ya, menjadi warna hitam. Nah, jadi warna hitam itulah yang merupakan arang atau karbon. Baik, sebelum kita masuk pada materi inti, alangkah baiknya jika kalian mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, misalnya plastik, lilin, dan tabung gas yang berisi LPG. Yang kedua yaitu memahami kekhasan atom karbon yang menyebabkan banyaknya senyawa karbon. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menganalisis jenis atom C berdasarkan jumlah atom C yang terikat pada rantai karbon. Yang keempat yaitu peserta didik dapat mengklasifikasikan alkana, alkena, dan alkuna berdasarkan rumus strukturnya. Yang kelima yaitu peserta didik dapat memprediksi jenis isomer, baik isomer rangka, posisi, fungsi, geometri dari senyawa hidrokarbon. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran pada materi kita. Nah, sebelumnya Ibu mau bagi per kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang. Silahkan kalian bagi sendiri ya kelompoknya. Oke, sudah ya? Sudah. Jadi berapa kelompok jadinya? 6 kelompok? Oke. Nah, baik, kita masuk pada materi yaitu senyawa hidrokarbon. Sebelumnya Ibu mau perlihatkan gambar kepada kalian. Nah, ini gambar apa? Ya, pensil. Yang ini, ya, ini adalah obat yang biasa digunakan ketika sakit perut ya, atau keracunan makanan. Namanya itu nori. Ya, yang ini, masa kalian tidak tahu ya? Ya, ini SPBU Pertamina yang berisi bensin, solar, dan lain-lain. Ya, dari ketiga gambar yang Ibu perlihatkan tadi, siapa yang tahu dengan keterkaitannya materi kita pada pagi hari ini? Ya, silahkan Mega. Ya, betul sekali. Ketiga gambar tersebut merupakan bagian dari hidrokarbon. Jadi, sudah ada yang bisa simpulkan mengenai senyawa hidrokarbon? Ya, silahkan Adrian.
Ya, betul sekali. Ya, senyawa hidrokarbon merupakan senyawa karbon yang tersusun atas unsur karbon dan hidrogen. Ya, betul sekali ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita pada pagi hari ini. Jadi kalian Ibu minta amati penjelasan dari Ibu, karena nanti Ibu akan memberi perintah kepada kalian untuk mengidentifikasi materi yang Ibu ajarkan. Ya, senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa karbon yang hanya tersusun atas unsur karbon dan unsur hidrogen. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui senyawa hidrokarbon. Misalnya, seperti contoh yang Ibu tayangkan tadi ya, dan pada saat pembakaran hari tadi, nah itu merupakan semua contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga masih banyak ya, nanti Ibu juga perlihatkan. Kemudian kekasan atom karbon itu ada 3, yaitu atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Yang kedua yaitu jari-jari atom relatif kecil, dan yang ketiga yaitu atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Nah, dari keistimewaan tersebut, atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen sebanyak 4 buah. Dan kemampuannya dalam membentuk rantai karbon menyebabkan atom karbon mempunyai kedudukan yang berbeda-beda. Nah, adapun kedudukan tersebut adalah 1. Atom karbon primer, 2. Atom karbon sekunder, 3. Atom karbon tersier, dan keempat atom karbon kuaterner. Nah, berdasarkan susunan atom karbon dalam molekulnya, senyawa karbon terbagi dalam 2 golongan, yaitu senyawa alifatik dan senyawa siklik. Nah, bagian dari hidrokarbon alifatik yaitu mencakup alkana, alkena, dan alkuna, sedangkan hidrokarbon siklik itu mencakup alisiklik dan aromatik. Hidrokarbon alifatik yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dengan ikatan tunggal jenuh ataupun ikatan rangkap jenuh. Bagian dari golongan hidrokarbon alifatik yaitu golongan alkana, alkena, dan alkuna. Sedangkan hidrokarbon siklik yaitu hidrokarbon dengan ujung rantai karbon tertutup. Bagian-bagiannya yaitu alisiklik dan aromatik. Hidrokarbon alisiklik adalah senyawa golongan alifatik dengan ujung rantai karbon tertutup. Contohnya sikloheksana dan sikloheksana. Sedangkan aromatik merupakan hidrokarbon. Aromatik adalah senyawa benzen dan turunannya. Contohnya seperti benzena, toluena, dan sebagainya. Nah, adapun struktur dan tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Kalian lihat ya gambar yang Ibu tampilkan. Nah, ini merupakan rumus dari alkana, yaitu CnH2n ditambah 2. Kemudian rumus dari alkena yaitu CnH2n. Sedangkan rumus dari alkuna yaitu CnH2n kurang 2. Ya. Selanjutnya yaitu isomer. Ada yang tahu pengertian dari isomer? Jadi isomer adalah senyawa kimia yang mempunyai rumus kimia yang sama tetapi memiliki sifat dan penataan atom dalam satu molekul yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis isomer yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Nah, di isomer struktur dia terbagi lagi yaitu isomer kerangka, posisi, dan gugus fungsi. Sedangkan pada isomer ruang yaitu isomer geometri dan isomer optis. Nah, berikut Ibu perlihatkan contoh dari isomer struktur, yaitu isomer kerangka, ya, butana dan 2 metil propana. Isomer posisi yaitu 1 butena, 2 butena, 1 butanol, dan 2 butanol. Sedangkan isomer gugus fungsi yaitu etanol dan metoksimetana. Dan banyak lagi ya. Sedangkan isomer ruang
yaitu terdiri dari isomer geometri dan isomer optis. Nah, isomer geometri ini dia ada dibagi menjadi yaitu isomer cis dan isomer trans. Nah, isomer cis yaitu isomer di mana atom atau gugus atom sejenis terletak pada sisi yang sama. Sedangkan isomer trans yaitu isomer di mana atom atau gugus atom sejenis terletak pada sisi berseberangan. Contohnya seperti ini ya. Cis 2 butena dan trans 2 butena. Sedangkan isomer optis ya, contohnya ya. Oke, jelas sekali. Nah, itu materi yang Ibu sampaikan tadi, itu beberapa yang penting-pentingnya saja. Kemudian selanjutnya yaitu, nah anak-anak silakan perhatikan contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya yaitu gas LPG yang digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga. Aspal. Nah, aspal ini merupakan suatu senyawa hidrokarbon yang telah dipanaskan untuk dapat membentuk substansi dan dicampurkan dengan bahan industri lainnya agar dapat digunakan untuk membentuk permukaan jalan. Selanjutnya yaitu, ini ada yang tahu? Ya, ini getah karet ya. Alkena alami yang banyak dimanfaatkan yaitu karet-karet dicampur dengan belerang, digunakan untuk membuat ban kendaraan. Contoh penggunaan alkuna dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahan bakar obor, las, karbit, dan pemotongan logam. Nah, adapun contoh rantai karbon aromatik dalam kehidupan sehari-hari yaitu natrium benzoat yang digunakan sebagai bahan pengawet makanan, parafin atau lilin. Nah, lilin banyak digunakan dalam industri. Contohnya yaitu dapat digunakan dalam bahan pengawetan makanan untuk keperluan medis dan lain sebagainya. Ya, itu tadi merupakan contoh dari senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu perintahkan kalian untuk mengidentifikasi materi yang diajarkan pada hari ini, Ibu mau membagikan dulu LKPD-nya ya untuk dikerjakan. Silahkan ketua kelas bagikan LKPD-nya. Oke, baik anak-anak. Silahkan kalian kumpulkan data atau informasi mengenai senyawa hidrokarbon, baik itu berasal dari buku maupun internet ya. Kemudian kalian akan menyimpulkan hasil analisis data kalian yang sudah dapatkan. Kemudian nanti kalian akan presentasikan di depan kelas atau di depan kelompok. Saya beri waktu 20 menit untuk mengolah informasi yang kalian cari ya. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis ya. Silahkan kelompok berapa yang ingin maju duluan untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Ya, silahkan kelompoknya Adrian. Ya, itulah tadi penyampaian dari masing-masing kelompok. Jadi bisa kita simpulkan ya. Ada yang bisa simpulkan materi kita pada hari ini? Ya, ada Mega, ya, betul sekali. Ada lagi? Ya, jadi hidrokarbon adalah unsur yang terdiri atas unsur karbon dan unsur hidrogen, yang dimana contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu banyak sekali ya. Salah satunya tadi itu contohnya adalah gas, apalagi ya, betul sekali, bensin, pokoknya banyak sekali ya. Kemudian hidrokarbon terbagi menjadi dua, yaitu hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik ya. Iya, betul sekali ya. Jadi kalian sudah memahami materi kita pada hari ini. Alhamdulillah ya.
karena kalian sudah memahami materi, Ibu ingin mengevaluasi beberapa dari kalian mengenai materi kita hari ini. Ya, Widi, tolong kamu jelaskan apa itu hidrokarbon aromatik. Ya, betul sekali. Adrian, coba kamu sebutkan kekhasan atom karbon. Ya, betul sekali. Alhamdulillah ya, kalian sudah paham materi kita hari ini. Nah, kemudian tadi kan Ibu sudah bagikan kalian LKPD. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi dan materi yang sudah kalian simpulkan berdasarkan dari buku atau internet, kalian bisa menjawab tugas-tugas yang ada di dalam LKPD. Dan ada juga ya tugas rumah, silahkan kalian kerjakan di rumah untuk tugas rumah. Sedangkan untuk tugas hari ini kalian kerjakan, Ibu beri waktu juga ya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Jika ada yang tidak jelas, silahkan bertanya. Tidak ada, berarti semuanya jelas ya. Oke, karena semuanya jelas, Ibu akan tutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Jangan sampai kalian lupa materi kita pada hari ini ya. Kalian harus selalu ingat dan ingat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya jangan lupa dikumpul ya.